Perkenalkan, nama saya Dodi Sulung Simanjuntak, NPM 20150210048 dari kelas B Teknik Mesin 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas itu cara pembuatan flowchart percabangan dan pemrogramannya atau codingnya menggunakan Python. Nah, di sini kita lihat itu ada algoritmanya. Itu saya ambil contohnya, contoh masalahnya itu perhitungan nilai akhir. Nah, di sini dapat kita lihat itu ada kita input, langsung kita proses, kita masukkan bobotnya, lalu kita kondisikan. Jika di 81 maka mendapat A dan seterusnya. Dan jika selain semua kriteria sampai D, maka itu otomatis mendapat nilai E. Nah, langsung selanjutnya itu cetak nama mahasiswa atau kita print nama mahasiswa, NPM, mata kuliah, nilai akhir, dan huruf nilai. Huruf nilai itu berupa A, B, C, D, E. Nah, ini flowchartnya. Nah, kita mulai dari pertama itu start atau mulai. Nah, selanjutnya kita input, kita masukkan nama mahasiswa, NPM, mata kuliah, nilai absen, tugas UTS, dan UAS. Nah, selanjutnya kita proses, itu nilai akhir, itu 5% absensi sesuai bobot algoritma tadi ya, tambah 20% tugas, tambah 30% UTS, tambah 45% UAS. Nah, selanjutnya kita kondisikan. Jika dia lebih besar sama dengan 81, maka huruf nilainya A. Jika tidak, maka 75. Jika nilai akhirnya sama dengan 75, maka mendapat W. Jika tidak, maka lebih besar atau sama dengan 60. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka mendapat huruf nilai C. Nah, jika tidak, maka nilai akhir sama dengan atau lebih besar 40. Nah, jika ya mendapat huruf nilai D. Nah, jika selain semua kriteria itu, maka otomatis kita proses mendapat nilai E. Nah, selanjutnya kita print. Itu kita cetak, masukkan nama, NPM, mata kuliah, nilai akhir, huruf nilai, dan selesai. Nah, untuk flowchart dan algoritmanya cukup. Selanjutnya kita ke pemrogramannya. Nah, di sini saya buka Python yang baru. Nah, sini. Sebelumnya ini sudah saya ketik setengah karena durasi untuk perekaman record ini hanya sebatas 10 menit. Oke, ini akan saya lanjut. Nah, di sini langsung saja kita kondisikan. Berarti if nilai akhir lebih besar atau sama dengan 81, maka mendapat huruf nilai sama dengan A. Lanjut, jika tidak, elif nilai akhir lebih besar atau sama dengan 75, maka mendapat huruf nilai sama dengan B. Jika tidak, elif jika tidak, elif nilai akhir lebih besar atau sama dengan bobotnya 60. Oke. 2. Jika ya dia mendapat huruf nilai sama dengan C. Jika tidak, elif nilai akhir lebih besar atau sama dengan 40. Jika ya, dia mendapat huruf nilai D. Oke. Jika tidak sama sekali berarti else.
maka huruf nilai sama dengan E. Oke, untuk mengkondisikannya sampai E. Nah, selanjutnya kita cetak. Di sini kita beri pembatas sedikit print. Oke, cukup. Nah, print dalam kurung nama mahasiswa spasi titik 2 tanda petik koma, kita sesuaikan dengan data yang di atas tadi. Ini kalau tidak sesuai dia akan datanya atau invalid sintaks. Nama mahasiswa. Oke, tutup kurung. Selanjutnya print dalam kurung npm, kita bertanda petik npm. Oke, spasi titik 2 tanda petik koma, kita tulis kembali sesuai dengan data yang di atas ya, npm, tutup kurung. Nah, selanjutnya print dalam kurung mata kuliah titik 2 tanda petik koma mata kuliah. Oke, sesuai ya. Nah, selanjutnya print. Nah, ini selesai mata kuliah itu kita buat nilai akhir. Print tanda petik nilai akhir. Oh, ini bisa kita kasih spasi. Oke, nilai akhir tanda titik 2 tanda petik koma nilai akhir dalam kurung print. Nah, selesai nilai akhir, langsung saja kita ke huruf nilainya. Huruf nilai titik 2, nah tanda petik koma huruf nilai dalam kurung. Oke, sebelum kita run langsung kita periksa saja. Oke. Nah, ini run untuk munculkan hasilnya, atau langsung bisa tekan F5. Oke. Oke, di sini langsung muncul hasilnya. Itu masukkan nama mahasiswa, kita ketik nama kita, Rudi Sulung Simanjuntak, NPM 2015021048048. Oke. Mata kuliah algoritma dan pemrograman. Masukkan nilai absensi. Contohnya saya ambil nilai absensi saya 75. Nilai tugas itu 78. Nilai UTS 73. Nilai UAS itu 68. Oke. Langsung kita lihat di sini hasilnya nama mahasiswa Rudi Sulung Simanjuntak, NPM 215021048, mata kuliah algoritma dan pemrograman, nilai akhirnya 71,85 dan huruf nilainya C. Nah, sekianlah hasil presentasi saya. Sekiranya apa yang saya presentasikan dapat berguna. Sekian dari saya, terima kasih.